Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Baju aku mau Kenapa? cerita deh. Enggak, selain emang aku agak kurang ini sama jilbabnya, soalnya kayaknya lebih bagus jilbab yang tadi deh. Masa sih? Tapi ya nggak apa, ini bagus juga. Udah kayak terong gini loh. Iya, jadi aku mau cerita kan tadi itu di kantor baju. Aku lagi bikin RPP nih. RPP itu rencana pembelajaran gitu lah ya. Tapi nggak bagus gitu. Terus udah nggak bagus, jamnya udah mau pulang dan nggak selesai juga gitu. Jadi terus sedih. It's okay not to be okay. Oh. Cie. Iya. Ngomongnya gampang. It's okay not to be okay ya. Nggak Itu apa-apa, gampang ya. nggak apa-apa, nggak baik-baik saja tuh nggak apa-apa. Iya, Tapi prakteknya jangan tanya. Iya, susah banget, susah gitu kalau anak-anak zaman sekarang mah. Iya. Jadi misalnya lagi nih, kalau misalnya ada temen aku telat gitu kan yang baju, dia tuh emang orangnya on time banget. Tapi emang ada satu masa yang dia tuh telat gara-gara ya dia nggak bisa mengendalikan macet kan gitu. Tapi Macetnya nggak bisa lagi jadi parah alasan banget. juga. Iya, macetnya enggak, maksudnya pada saat itu lagi ini baju ada demo dan dia nggak tahu kalau di situ ada demo atau gitu kan, Atau dia, ada jalan yang ditutup kan bisa. jadi dia harus muter gitu loh. Padahal dia berangkatnya juga kayak jam Udah biasa, pagi, udah pagi gitu. Dia emang anaknya ini on time banget. Itu kamu gitu. nyeritain aku deh kayaknya. Enggak, serius deh, enggak ada temen Soalnya aku tuh juga orangnya on time, paling telat tuh 5 menit, 10 menit gitu ya. Umum aja orang Indonesia. Terus habis Gimana? itu dia pas datangnya tuh, ya Allah, gelo itu bahasa Jawa apa ya? Kayak menyesal, kayak sedih gitu. Kenapa tadi tahu gitu? Feeling gitu. bad. Kalau telat itu feeling bad. Aku kayak gitu. Tahu gitu tadi aku meriksa Instagram dulu, cari berita dulu, kan jadinya tahu di situ ditutup jalan biasa aku ini. Atau biasanya di lewatin grup gitu. itu ada yang ngasih tahu, jalan ini ditutup loh gitu. Lewat ini aja, nah kayak gitu. Jadi itu ya udah nggak apa-apa gitu. Aku yang sering 1 menit, 2 menit, 3 menit tuh capek gitu. Tapi kalau dia tuh ada gitu, ya Nggak Allah, enak. nggak apa-apa gitu. Nah jadi it's okay not to be okay. It's okay to be late sometimes gitu. It's okay to not be perfect in every task Everything. gitu. We make gitu. It's okay gitu sih. Itu kayak judul film baju. Film Korea ya. Iya, Gimana bukan sih itu? sorry. Kok film sih? Drama, Drakor. Iya kan, aku anak drakor. Iya, kamu kan ini kiblatnya ke drakor ya. Jangan sholatnya lewat lewat mana? Iya, udah. Nggak bercanda ya, Iya, bercanda. for fun. Iya, tetap ke Ka'bah lah, mana lagi. Nah, di drama It's Okay Not to Be Okay ini, pemainnya itu sebenarnya pemain terkenal baju, tapi masalah aku lupa namanya. Ini ceritanya tuh si pemain utama itu kan si perempuan dan laki-laki. Dua-duanya tuh ternyata memiliki trauma masing-masing lah gitu. Yang bedanya itu yang perempuan itu dia denialnya menjadi jahat padahal dia sebenarnya baik gitu. Tapi dia jadi jahat gitu. Sebenarnya dia hatinya baik, tapi ya karena ada trauma. Jadi kayak ini ya, refleksi ya. Benar. Sistem defense mechanism yang reflection itu. Defense mechanism. Sebenarnya dia baik tapi dia berpura-pura jadi jahat. Iya. Sebenarnya cinta tapi bilang benci gitu. Itu Iya, defense itu defense mechanism si tokoh perempuan ini. Nah, kalau yang laki-laki itu dia denialnya sebenarnya dia tidak baik-baik saja, tapi aku nggak apa-apa, aku happy, aku ceria gitu. Soalnya dia itu memiliki kakak berkebutuhan khusus baju. Jadi kan dia harus tampil ini ya, tampil baik-baik saja dan semuanya itu oke, semuanya itu alles good gitu, alles in ordnung, semuanya Yang bikin nggak baik-baik gitu. aja sebenarnya apa? Karena dia harus merawat yang bikin kakaknya nggak itu baik-baik aja itu karena dia berkorban ini banyak baju. waktu. Iya, jadi tenaga. dia jadi nggak kuliah gara-gara dia harus cari kerja apa aja gitu karena orang tuanya udah meninggal dua-duanya. Gitu loh. Jadi dia harus struggle untuk menghidupi. Itu berat. Itulah baju. Jadi kayak ketumpuk-tumpuknya itu dari situ. Dia harus berpura-pura baik-baik saja di depan kakaknya gitu loh. Jadi, tapi Berkebutuhan khususnya apa? berkebutuhan khususnya dia nggak bisa berkomunikasi dengan lancar seperti ini. Jadi kayak anak kecil. Oh iya. Kayak anak kecil gitu.
Tapi dia pintar gambar gitu. Ya cuman kayak gitu, nggak yang light baju, nggak yang dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak. Cuman dia kayak anak kecil, udah. Iya, gitu tapi doang. pinter gambar ya. Tapi pintar gambar bener. Itu sih, jadi it's okay not to be okay-nya itu sebenarnya di situ. Jadi kamu nggak apa-apa sekali-kali kamu misalnya sama kakaknya berkebutuhan khusus loh, kamu tuh marah, teriak, bilang kamu nggak suka, itu tuh nggak apa-apa. Nah, maunya si drakor itu bilang kayak gitu loh, nggak apa-apa gitu. Terus yang di tokoh perempuannya, kamu pura-pura tidak menjadi baik atau pura-pura jahat, itu tuh kamu juga ntar capek sendiri karena sebenarnya kamu baik gitu. Jadinya itu kamu sendiri yang capek gitu karena kamu pura-pura Dia jahat. pura-pura jahatnya ngapain emang? Dia jutekin semua orang, Baju. Dia nggak punya teman. Oh. Gitu. Dia Kayak jutekin dia semua hidup orang. dengan dirinya sendiri. Benar. Dia emang penulis sih. Di ceritanya tuh dia emang penulis. Dia kayak gitu. jadi ansos gitu ya. Ansos gitu. Gitu sih. Terus akhirnya gimana, Din? Cerita yang tadi ya, yang It's Okay Not to Be Okay itu, pada akhirnya semua trauma-trauma masa lalunya itu tersembuhkan dengan mereka tuh berani mengakui kalau misalnya si siapa adiknya ini yang dia Berkebutuhan khusus. bukan yang berkebutuhan itu kakaknya, Baju. Oh, kakaknya. Jadi justru adiknya yang merawat. betul. Jadi adiknya ini mau menerima kalau dia capek sama kakaknya gitu. Bertengkar akhirnya. Ya, tapi setelah itu selesai gitu. Nah, dari situ dia belajar gitu. Proses belajarnya dia mengenali mengakui kalau misalnya dia nggak suka gitu. Dia mau accept feelingsnya dia yang nggak enak-enak kayak gitu-gitu, caranya mengkomunikasikan dengan kakaknya yang berkebutuhan khusus itu gimana. Nah, gitu-gitu loh. Jadi di situ proses penyelesaian konflik di drama itu gitu. Dan yang perempuan tadi pada akhirnya ketemu sama bapaknya yang bikin dia kayak gitu ternyata, dan ibunya sih. Ya, gitu. Bapak dan ibunya gitu. Bapaknya gila, ibunya udah meninggal. Kayak gitu. Terus tapi ya udah gitu, pada akhirnya semua case close, baik-baik saja, bisa menerima trauma masa lalu masing-masing, dan ya akhirnya bisa mengelola emosi itu dengan baik gitu. Jadi it's okay not to be okay. Nggak apa-apa mau marah, nggak apa-apa mau mengekspresikan kamu nggak enak gitu, nggak apa-apa mau teriak, nggak apa-apa untuk ya pokoknya harus diakui lah kalau kamu memang nggak baik-baik aja, ya udah memang kondisinya kayak gitu gitu. Acceptance. Tinggal gimana caranya untuk kita mengkomunikasikan ketidakenakan itu tadi gitu. Aku jadi ingat dulu pernah wawancara sama psikolog, Din. Waktu itu waktu pengembangan karir lah, apalah namanya ya. Pelatihan gitulah. Iya. Pokoknya saya salah satu yang paling lama diwawancara, sampai yang ngantrinya itu, kamu ngapain aja? Ditanya apa tidur aja, gitu. Terus. Iya, jadi itu lama banget. Ini si psikolog ini psikiater sih, dia bukan psikolog ya, psikiater karena dia lebih ke klinis. Dia bilang gini, kamu itu kalau ibarat tangga grafik itu naik terus, naik kayak gini, dari karir, dari ambisi kamu yang mulai tercapai apa, naik terus, and it's not healthy. Dan itu nggak sehat. Karena manusia yang normal, yang sehat itu hidupnya ya kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, slow down. Nggak naik terus. Kalau naik terus, ibaratnya kayak ini loh, Din, kayak tali ditarik kenceng bisa pedot nggak? Pedot tuh bahasanya apa sih? Putus. Nah, putusnya bisa putus gitu. Ya, itu yang bahaya. Grafiknya tuh gini, set gini, terus gini lagi, tapi tetap naik, gini lagi, tapi terus naik. Jangan naik terus. Nggak karena yang gini. Karena dia bilang bahwa kamu tipenya tuh orangnya yang ambisius gitu, jadi apapun mau perfect, gaya ya macam-macam, harus 100%, harus bagus semua, harus hebat, nah macam-macam kayak gitu nggak boleh, nggak boleh. It's okay berangkat kerja telat itu nggak apa-apa kalau dimarahin bos itu ya nggak apa-apa, atau misalnya target kamu nggak terpenuhi, ya udah slow aja gitu, kata psikolognya gitu, psikiaternya. Benar. Itu nampar banget sih. Oh iya ya. Sekarang kalau mulai agak telat nih. Padahal dulu kan aku nggak pernah telat, nggak suka telat.
benar. Oh ya udah nggak apa-apa deh, sekali-kali telat kan ya nggak apa-apa gitu. Benar. Sekali-kali nggak mendapatkan yang saya mau, ya udah nggak apa-apa gitu. Iya benar Baju. Kalau itu benar banget. Nah kalau yang ada di diri aku sendiri kejadiannya baru-baru aja sih gitu Baju. Yang aku tuh dikejar harus selesai PR aku ini gitu karena besok 7:30 harus masuk, terus ada ngajar siang, terus habis gitu belum edit video, terus belum habis gitu cari materi lah segala macam nyiapin kelas besoknya lagi gitu. Jadi tuh gitu terus kayak sampai pas aku ada free gitu sama teman aku terus kita pergi gitu, itu aja di kereta aku masih bikin untuk besok gitu. Siapan kelas untuk besok maksudnya. Ya mainannya anak-anak. Itu udah kayak ya hustle culture itu. Nah itu jadi di situ akhirnya kayak aku apa ya Baju sadar gitu untuk okay, I think this is too the much. time. I think this is too much and I need time to slowing down gitu. Kayak gitu. Jadi kayak buku yang aku baca Desi Anwar itu waktu di buku favorit kan buku favorit aku adalah bukunya Desi Anwar yang Simple Life gitu. Jadi hidup sederhana. Salah satunya di situ ada babnya adalah The Art of Slowing Down. Wah ini penting ini. Iya. Nah yang di bukunya Desi Anwar itu ya Baju, yang The Art of Slowing Down. Itu bagian babnya kan? Babnya itu ada banyak banget kan. Salah satunya adalah itu. Intinya di situ Desi Anwar ingin cerita kalau ketika kita sudah apa ya Baju, ya hustle culture tadi itu nggak selesai. Oh ini ada lagi. Terus besoknya ada lagi dan seterusnya. Udah ketemu weekend habis ketemu besok maksudnya setelah kita menikmati weekend nggak berasa hari minggu besoknya hari Senin. Udah Senin gitu, aja terus gitu kan, muter aja terus. Nah kalau misalnya kita sudah merasakan hal itu gitu, itu tanda-tandanya dan kita exhausted gitu. Kalau misalnya kita enjoy mah ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya udah yang lelah terus habis gitu, misalnya badan udah agak nggak enak tanda-tandanya, atau kita udah mulai agak stres gitu ya Baju dengan semua yang harus serba cepat ini gitu. Nah itu tuh sudah waktunya untuk slow down. You need to relax, you need to lying down gitu, you need to apa ya, breathe lah gitu. Jadi kayak yang emang butuh waktu untuk jeda sejenak. Termasuk jeda. Termasuk anak SMA, anak SMP yang belajar terus. Zaman sekarang kan ya Baju gitu. Sekali-kali jangan belajar dulu, nikmati hidup dulu, santai lah gitu. Sekali-kali nggak lihat HP, nggak lihat iPad, nggak lihat laptop dulu, nggak lihat tugas-tugas dulu. Zaman sekarang kan semua online, apa-apa segala macam online. Kita nggak yang gadget gitu, apapun itu tugas lah segala macam udah gitu. Yuk kita main ke kali misalnya. Ke kali, ke sawah. Iya ke sawah cari belut, ke sawah cari itu apa namanya, ke mall anak sekarang mandi. Iya tapi yang lebih berasa tuh sebenarnya emang back to nature sih. Kalau ke mall mah ketemu lagi melayar lagi, ketemu lagi paling ke time zone gitu kan, main ya mesin. Iya ngobrol sama temen-temen, main HP sendiri-sendiri. Ya memang itu udah budaya kita sekarang. Jadi makanya tuh kita perlu kalau misalnya yang dewasa ini atau yang udah jadi orang tua untuk mengenalkan anak ke alam gitu nggak sih Baju? Nggak apa-apa dilepas aja sendalnya, dilepas. Ini becek nggak apa-apa, dirasain kakinya becek gitu. Kotor-kotoran dirasain dulu. Di situ ada cacing segala macam, nggak apa-apa dipegang, itu yang bikin tanah subur kayak gitu-gitu. Jadi yang gitu itu perlu gitu kita untuk mengenalkan gitu ya Baju ke ya anak-anak zaman sekarang. Kayak lari dulu dari rutinitas yang terlalu tegang itu. Kita sejenak menikmati hidup dulu gitu. Termasuk ke anak-anak itu juga ya. Karena memang ya butuh healing sih, hidup itu butuh healing. Mungkin slow down-nya tuh bukan cuma healing sih ya Din, kayak menurunkan standar hidup dulu gitu loh. Yang tadinya harus tercapai A sampai dengan Z, ya udah kalau misalnya tercapainya cuma sampai di C aja ya nggak apa-apa, harus menerima itu. Benar. Karena
apa namanya, yang namanya keinginan atau mimpi itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Termasuk karir juga mau dikejar sampai kapanpun juga masih akan ada sampai lagi. ke Cina, sampai ujung tembok Cina gitu. Nggak nyampe situ, kan ada lagi gitu, sampai Rusia misalnya. Kayak gitu saking. Jadi atas langit masih ada Hotman Paris itu kan. Iya kan, dulu kan gitu ya. Ya benar. Terus tadi tuh maksud aku juga mau ngomongin ini Mbak Jo. Karena mimpi itu apalagi yang emang tuh udah jadi apa ya, desire gitu, yang udah jadi kayak yang menggebu-gebu harus gitu ya Mbak Jo, itu akan terus ada gitu. Jadi nggak apa-apa nggak bisa sekarang gitu, kita akan ada lain waktu untuk misalnya mencapai itu. Kalaupun nggak kita, itu bisa mungkin yang buat yang lain gitu nggak sih Mbak Jo? Iya, atau suami saudara kita, atau suami kita, atau siapapun itu gitu sih. Jadi ya nggak apa-apa gitu, itu tapi juga nggak untuk, akan hilang dari kamu kok gitu. Iya, untuk orang-orang yang hidupnya banyak ketegangan ya, kan mereka itu sudah terlatih hidupnya untuk fight ya. Sebenarnya ada bagusnya juga Din, kayak orang-orang yang selalu ingin mencapai sesuatu itu, jadi mereka punya fight power yang tinggi, yang endurance-nya tuh nggak habis-habis gitu. Benar. Karena mereka biasa ditempa ya Mbak Jo. Mereka biasa dijatohin, jatohin, bangun lagi. Kayak gitu. Baterai tuh nggak mati-mati, nyala mulu gitu. Bagusnya di situ sih. Bagusnya di situ benar. Tapi there Zait gitu di satu sisi lain maksud aku ya. Ke mental health-nya ya yang diserang biasanya. Iya, akhirnya dia kayak denial gitu padahal dia capek, tapi dia nggak apa-apa kayak gitu. Sebenarnya dia bilang nggak apa-apa itu ya nggak apa-apa ya Mbak Jo. Jadi it's okay not to feel. Slowing down ini namanya juga kan the art of slowing down. Benar. Jadi ada seninya. Yang namanya seni itu pasti ada manfaatnya, Din. Manfaatnya apa aja untuk kita lebih slowing down ketika kita udah terlalu tegang, terlalu menuntut, pengen sempurna semuanya. Terlalu sat-set buat. Nah, itu kita ada manfaatnya apa? Manfaatnya banyak banget. Banyak banget loh. Baik banget loh manfaatnya tuh. Iya, salah lebih satunya chill. Lebih chill kayak kulkas gitu. Jadi lebih dingin otaknya, hatinya. Iya, memang kan tujuannya untuk mendinginkan sementara gitu. Jangan terlalu panas, terus muter terus kan. Jadi kayak mesin tuh emang harus berhenti gitu. Sejenak. Di pause dulu, kayak restart terus-terusan juga mesin itu padahal mesin yang baju buatan manusia, dia juga akan meledak kan kalau misalnya panas gitu. Bener. Apalagi manusia gitu. Jadi tuh selama chill itu jadi kita kayak bisa nata lagi gitu, kayak bisa kita berarti atur strategi lagi nih gitu. Misalnya yang belum bisa kecapai, mungkin kita bisa cari jalan lain gitu untuk ke sana. Jalan yang ini ditutup, jalan di sebelah sana kan mungkin aja dibuka gitu. Kayaknya di sini macet nih. Ya udah nggak apa-apa, kita cari jalan alternatif gitu. Gampang ya kalau ngomong ya. Iya emang ngomong tuh gampang, padahal ini yang ngelakuin. Kalau prakteknya nggak segampang itu sayang. Emang sih. Ya tapi ya gimana ya Mbak Jo. Gitu deh. Sama kayak makanya kenapa buku itu aku baca terus penerus, karena buat ngingetin aku terus Mbak Jo, kayak yang aku tahu teorinya, tapi buat aku apply ke diri aku sendiri tuh juga ternyata susah. Iya, susah abis gitu. Terus juga kalau kita udah terlalu tegang, udah udah waktunya chill itu kayak butuh juga take a deep breath. Aku aku ngelihat MasterChef Australia. Kalau mereka mulai kesulitan, misalnya tempering the chocolate and then coklatnya tuh nggak temper, nggak sesuai suhu yang mereka mau, kemudian marah berarti coklatnya mah dia terus waktunya tuh berjalan terus dan mereka makin tegang kan kalau kayak gitu tuh. Nah itu sama jurinya, take a deep breath, slow down, and then you can start again. Jadi jangan dilanjutin kalau udah tegang banget kayak gitu. Diem dulu, napas dulu, tarik napas yang dalam gitu. Iya, benar. Dan kita mulai lagi dari nol lagi. Itu yang aku garis bawahi, atau aku stabilo kalau nggak salah, baju stabilo warna hijau terang gitu, kayak baju hijau. Itu di satu buku, aku lupa bukunya apa. Itu tuh tulisannya besar gitu, baju breath, koma gitu. Terus di depannya aku tulisin Din, breath. Iya. Jadi kayak buat ngingetin aku, Din nafas dulu gitu. Kamu tipenya yang kayak gitu ya, ditulis terus biar inget gitu ya. Suruh tarik napas aja ditulis dulu ya.
Kayak akhirnya aku inget gitu, aku pernah Iya, nulis benar, itu, benar, terus itu habis itu benar. aku kasih Stabilo, oh iya, yaudah Din, gitu. Ini. Tapi nafas kalau dulu. misalnya dari slow down ini kita kehilangan momen, kehilangan kesempatan. Terus harus bagaimana dong gitu? Diterima saja. Diikhlaskan, legowo, sabra ya. Have sabra gitu, have passion Sabar. gitu. Benar. Sabra gitu, nggak apa-apa. Ya menerima gitu. itu, berusaha untuk menerima itu meskipun Acceptance. sulit banget. Aduh. Tapi dicoba. Banget Baju. Aduh, Oke lah gitu. Oke lah dia nikah sama orang lain. Siapa tahu nanti akan datang jodoh yang lebih baik, yang lebih ganteng, yang lebih sukses. Iya, sukses gitu. Sukses. Jadi apa namanya? Perutnya lebih kotak-kotak. Bajunya kotak-kotak. Iya, kayak gitu. Jadi acceptance first gitu. Terus kalau misalnya nih Baju, tapi ada lagi nih, aku kepikiran. Kan tadi kan contohnya datang telat nggak apa-apa gitu, terus tugasnya nggak perfect banget nggak apa-apa, tapi jangan keterusan ya Mbak. Jangan jadi karakter. Benar, jangan jadi karakter, jangan jadi kebiasaan. Slowing downnya itu jangan kelamaan, jangan kelamaan. Itu cuma sebagai perhentian sementara untuk belajar ya kan? Di rest area gitu nggak sih Baju? Kita misalnya mau jalan kemana gitu, terus bisa udah ngantuk, udah capek, lelah kan udah tidur ya. Tidur dulu aja sebentar, abis itu ntar lanjut jalan lagi sama kayak gitu. Lebih fresh. Slowing down itu sama diibaratkan seperti itu. Yang jelas jangan jadi karakter dan jangan jadi kebiasaan. Apalagi masalah telat itu, ya sekali-kali telat ya udah nggak apa-apa. Memang itu juga di luar kendali kita kan. Kalau misalnya macet, ada demo, jalan ditutup dan sebagainya gitu. Hujan lebatnya nggak berhenti gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jangan jadi kebiasaan. Kedepannya untuk belajar. Oh ternyata kemarin saya salah ya. Kemarin saya salah begini, makanya saya kehilangan kesempatan, kehilangan momen gitu. Gimana caranya biar nggak kehilangan momen? Diingat-ingat lagi. Jadi tuh kalau kita udah salah biasanya ada yang kita pelajari di situ. Banyak Baju. Iya. Tapi kayaknya kita dari tadi ngomong enak banget ya Baju, kayak yang renyah jadi bisa gitu. Gini, gampang banget gitu. Padahal aslinya ya mati-matian juga gitu, kayak yang iya ya nggak segampang itu Fernando gitu. Jadi Esmeralda kita belajar juga, semua itu perlu proses. Rosalinda kita selesai. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi kita sharing di sini. Iya, bukan bermaksud menggurui. Iya. Oke, udah terima kasih teman-teman udah menonton. Kita See you ketemu next time lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.